Tucson, tokonya Koleo di daerah Serpong. Ini mobil pemburu, sepertinya mau dipasang audio nih, mau disetting. Nanti kita interview orangnya, kita cari tahu seperti apa Linear Autoson itu. Oke? Yuk kita ke atas, kita temuin orangnya. Ayo. Oke, sekarang kita udah di lantai 2 nih, office-nya Koleo. Oke. Kita coba masuk ya. But I'm feeling so happy. Kita sekarang ada di Linear Autoson bersama Koleo, salah satu mungkin bisa dibilang master Koleo ya dalam dunia audio car di Jakarta, terutama di Tangerang ini. Nah, Koleo, kita pengen tahu Koleo, awal mula Koleo terjun di audio car ini bagaimana tuh? Oke, saya akan cerita dari awal. Iya. Saya kebetulan kuliahnya tuh ambil elektroakustik. Elektroakustik. Ya, jadi dari tahun 97. Ada elektroakustik. Ada Baru di tahu saya. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Salatiga. Ya, Oke. waktu itu sih peminatnya sih belum banyak. Elektroakustik apa sih? Elektroakustik belajar tentang akustik ruang, tentang speaker, bagaimana kita tuning speaker, bagaimana kita Oke. tuning memilih speaker, bagaimana interaksi antara speaker dengan ruangan, ya, seperti itulah intinya. Setelah selesai, saya bergabung, kebetulan dosen saya juga kan, dia dulu waktu itu lulusan S3-nya dari Texas, Texas University, Iya. ambilan tentang akustik. Akustik juga. Nah, Oke. dia jadi beberapa konsultan dalam aplikasi audio lagi. Gitu. Nah, udah setelah lulus, mulai mengenal audio mobil. Jurusan akustik itu untuk global ya, tidak hanya di audio car ya. Iya. Jadi akustik itu kan sebenarnya bekerja di semua bidang. Semua bidang ya. Bisa mobil, bisa home, bisa pro, bisa pengobatan, bisa submarine, Oke. macam-macam. Dari situ mulai mengenal tentang audio mobil. Waktu itu kan ada sekolah juga namanya punya Pak Wahyu ya, Pak Wahyu punya audio workshop kalau nggak salah. Iya. Saya mau mengenal lebih jauh bagaimana audio mobil, ya ketemu di sana. Di sana ketemu banyak teman-teman deh, punya toko ini. Oh, Tahun berapa itu, Pak? 2000 berapa ya? 2004 atau 2005? Mango trees, cold, cold air in my tummy. Kenapa namanya Linear Oke. Autoson? Jadi di dunia audio itu ada namanya sound linearity. Sound Linearity. linearity. Oke. Apa tuh maksudnya sound linearity? Kita kalau setting mobil, linearnya itu mesti bagus. Karena apa maksudnya? Jadi kalau dari pelan, medium level sampai high level, Iya. itu suaranya bagus. Linearity yang grafik-grafik juga. Enggak, linear tuh naik ke atas, Oke. naik ke atas gitu. Jadi dari pelan, Dari pelan sedang sampai tinggi, tinggi. suaranya bagus. Biasanya Mm-mm. yang sering ditemukan di pasaran pada saat suara tinggi, bagus. Sakit kuping gitu ya. Apa bisa bagus, bisa juga over gitu bisa. Oke, nyerang gitu Pak. Biasanya bassnya bagus nih. Tapi kalau di low level, biasanya bassnya hilang. Sering nggak begitu? Iya, iya. Ya, kencang, bassnya bagus nih, tuk gitu ya. Pas low level bassnya kecil, bassnya hilang. Maksudnya volumenya kok ya? Jadi, Volumenya. ya, suara bassnya Suara bassnya hilang. nggak Nggak kedengeran, iya. Kalau yang bagus itu dari low level, mid level, sampai high level, semuanya bagus. Semuanya keluar. Iya, Semuanya bagus. semuanya bagus. Nah itu Oke. makanya dulu milih
namanya linear. Oh. Di sini apa yang bisa misalkan ada konsumen, apa yang bisa dilakukan di sini? Misalkan instalasi atau misalkan ingin pasang audio, seperti apa kok? Oke. Di sini sih semua tentang audio bisa. Jadi Bisa dilakukan kok ya? Jadi walaupun nih kita sih jual beberapa barang, Oke. contohnya reverb akustik, Iya. two-way, dan Mapotech dan lain-lain, Crescendo macam-macam. Kita punya. Tapi misalnya mereka punya barang sendiri, bawa ke sini, bisa nggak kita install? Bisa. Dengan jasa instalasi yang kita udah price udah ada. Iya. Ya, sistem two-way, three-way atau apapun bisa gitu ya. Iya. Terus di sini juga kita punya sekolah audio. Sekolah audio. Ya. Ini dalam arti training sekolah Kayak, atau misalkan workshop seperti training ya, Iya. kayak kursus audio sebenarnya sih. Oke. Kursus audio. Oke. Jadi murid-murid saya sih nanti bulan depan nih akan ada dari Irian Jaya. Dari Irian Jaya ke Papua. Ya, Irian Jaya akan kesini belajar Oke. tentang audio dari sangat basic. Dari instalasi. Dari sangat basic. Jadi dari orang yang nggak ngerti apapun. Oke. Nah, yang penting dia punya pengetahuan tentang matematik dasar lah, kali bagi gitu harus bisa. Ya. Dan ada prakteknya. Ada prakteknya juga. Jadi setiap kali misalnya kita mulai dari jam 10 gitu sampai jam 5 sampai jam 6 nanti teori selesainya praktek gitu Pak ya. Dan biasanya ada kuisnya. Oke. Ada kuis, di akhir itu ada kuis supaya saya bisa evaluasi mereka mengerti atau enggak hari itu. Soalnya percuma kan kita ngomong ngajar tapi hari itu nggak ngerti ya repot. Oke. Repot, jadi nggak ada isinya sebenarnya gitu. Berapa lama biasanya kok? Kalau misalkan audio lover ada yang Iya. berminat, Dari basic itu ada basic instalasi, basic tuning, basic elektronik, iya. basic akustik, Oke. basic amplifier, sama basic crossover. Oke. Ya, semua ada. Terus sama pembuatan box subwoofer, terus mau bikin epiler, gimana cara bikinnya. Itu ada selama 14 kali pertemuan. 14 kali pertemuan. Mungkin sekitar bisa 3 mingguan ya. 3 minggu ya. Sekitar 3 Oke. minggu. Terakhir untuk linear mungkin, apa yang bisa diberikan linear atau sound kok yang tidak bisa diberikan Oke. toko lain? Iya. We do the car audio with passion. Passion, Ya. agree. Jadi we do all the best with passion. Passion. Jadi kita mau semuanya happy, bukan cuma customernya happy, saya juga Oke. harus happy. Iya. Karena apa yang kita buat dengan senang hati itu efeknya positif, Iya. gitu ya. Dan kita punya alat-alat gitu buat Iya. buat measuring, buat tuning, ya cukup lengkap lah. Tapi nggak semuanya alat itu kita sepenuhi dengan alat. Iya. Alat Harus itu ada rasa harus juga, ada Pak, ya. passionnya, Harus ada passion. Jadi alat itu alat bantu, Iya. tapi kita punya kuping, kita punya Iya. telinga. Nah, kita harus bekerja sama tuh antara alat dan telinga kita. Oke. Nah, untuk audio lover kok yang baru, pemula gitu, suggestionnya apa nih kok? Untuk mereka mungkin lebih mendalami atau misalkan meningkatkan level, atau perlu mereka misalkan ikut kontes-kontes seperti itu kok? Oke. Buat para entry level yang baru mau masuk ke audio, jangan takut intinya. Jangan takut takut. mobilnya rusak. Ya karena stigmanya itu kok. Iya. Ada ketakutan, misalkan saya sebagai orang yang baru gitu ya, entry level, mau ikut kontes, wah takut nih. Iya. Ngelihat misalkan, wah ngelihat kelasnya aja Iya. FFA 60 Iya. udah ada rasa Iya. ketakutan Iya. gitu. Iya. Seperti itu kok. Iya. Sebenarnya
Ya intinya sebenarnya jangan takut dan harus mau mencoba dulu sih. Dan makanya kita akan buat sistemnya kelasnya OEM. Jadi khusus pemula. Jadi bukan yang sudah yang custom sudah jago-jago gitu. Sudah hilang-hilang. Iya. Jadi kita bikinnya kelas benar-benar kelas OEM. Oh iya. Karena kelas OEM itu khusus untuk para entry level. Jadi yang jago-jago jangan masuk ke situ. Suka dukanya apa nih kok? Sudah hampir 15 tahun kok ya. 15 tahun di dunia audio car. Sukanya ya kita bisa membuat orang happy dengan apa yang kita buat. Misalnya kita pasang speaker, pasang amplifier, pasang subwoofer di mobil, suaranya bagus gitu ya, dan orang suka gitu ya. Itu sih happy-nya. Kalau dukanya ya paling kalau ada toko-toko misalnya yang jual barang murah banting harga gitu, tapi konsumen jadi dirugikan gitu, dan efeknya kan nanti ke toko-toko lain. Kalau misalnya jual harganya bagus dan edukasi terhadap tokonya bagus, tadi kan market customernya semakin baik ya. Jadi tidak banyak customer yang kecewa gitu. Pasang audio begini kok malah udah mahal jelek gitu kan ya. Di luar ekspektasi kalau mungkin pengennya bagus, enak didengar. Jadi kan nanti stigmanya kan, pasang audio nih bikin mobil jadi rusak, terus suaranya nggak bagus, udah pasang mahal, tapi suaranya ya jelek dengan rusak mobil. Padahal kan sebenarnya kalau kita pasang yang benar, instalasi yang baik, bisa kelihatan OEM pun suaranya bisa bagus. Gitu. Ya jadi nggak perlu potong sini, potong sana gitu. Sebenarnya semua bisa dibuat baik asal kita punya pengetahuannya. Nah, bicara masalah audio car ya. Menurut Koleo, suara yang bagus itu seperti apa? Suara yang bagus itu apa? Suara yang kalau bisa mirip seperti asli. Ya. Mirip seperti artinya kita misalnya contoh suara gitar. Ya, maksudnya bukan suara gitar, misalnya suara gitar akustik ya jangan kayak suara gitar yang gede banget gitu. Dengungnya banyak, kan nggak ada suara gitar berdengung itu nggak ada. Nah, itu suara yang baik menurut saya itu. Dan kalau suaranya baik dan benar, pasti customer juga suka. Karena siapa sih yang nggak suka dengar musik? Dengar musik yang benar gitu. Dengar musik gitar ya gitar, piano yang bagus ya bagus gitu ya. Nggak ada piano bagus yang jelek gitu kan, nggak ada. Drum impact-nya ada, definisi low-nya bagus gitu. Nggak ada. Dengar bass tuk nggak ada kayak gitu kan, nggak ada. Jadi ada definisinya, definisi bassnya mesti bagus. Tapi suara yang bagus itu kok yang menghasilkan suara yang bagus dalam sebuah instalasi itu apa tergantung dari rasa juga kok, rasa installernya atau mengikuti konsumen? Sebenarnya ada standarisasi. Jadi ada standarisasi kerja. Jadi contoh ya, kamu makan nasi goreng, ada yang suka pedes, ada yang suka nggak pedes. Ya. Tapi kita pasti bisa bikin nasi goreng yang standarnya enak. Habis itu dia bilang, saya minta yang lebih pedas ya. Cuma satu bilang jangan terlalu pedas gitu. Nah itu nanti tinggal di fine tuning dengan selera customernya. Tapi standarisasi enak tuh udah ada. Enak, baik, benar gitu udah ada. Tinggal kita ikuti itu. Habis itu tinggal fine tuning sama usernya. User apa suka lebih apa nih, bassnya lebih gede dikit, apa mau treble-nya lebih crunchy apa gimana. Tinggal itu. Jadi ada mindset bahwa wah main audio car ini mahal, harus beli ini, harus beli itu gitu kan. Tidak cukup hanya misalkan ada dalam bahasa umum misalkan speaker di pintu atau subwoofer di belakang seperti itu. Nah bagaimana kok seperti itu? Sekarang biasanya kalau buat pemula yang mau bermain
cukup lebih serius gitu ya. Iya. Budgetnya kira-kira berapa sih? Budgetnya 10 juta cukup nggak? Cukup. 10 juta cukup. Untuk apa? Untuk ada beli speaker depan, front speaker two-way, ada subwoofer satu, ada DSP amplifier. Nah, DSP amplifier ini otaknya audio ceritanya. Karena ada DSP amplifier, kita bisa tuning satu per satu. Misalnya, tweeternya yang kiri lebih besar, apa kurang besar, kita bisa atur. Kita adjust Dari DSP itu. dari DSP itu. Karena perkembangan di DSP sampai saat ini, harganya akan semakin murah dibanding dulu 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu tuh DSP masih mahal. Masih mahal tuh. Nah, jadi mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa beli. Tapi kalau sekarang dengan perkembangan teknologi seperti sekarang, DSP amplifiernya makin murah, Iya. udah ada amplifiernya, Oke. kita bisa tuning, bisa tuning lewat handphone, Bisa sekarang. bisa tuning lewat handphone, bisa juga lewat ada memorinya. Iya. Memori 1, 2, 3, 4, 5 misalnya kita bisa tes. 1 untuk jazz, 1 untuk 2 rock, 3 R&B, 4, 5 yang lain bisa. Tapi intinya sistemnya bisa dituning. Kalau sistemnya bisa dituning, pasti akan hasilnya jauh lebih baik dibanding kita nggak bisa tuning satu-satu. Tuh, kita bisa EQ, crossover, dan kita bisa blending menjadi satu. Walaupun speakernya di mana-mana. Kalau di mobil kan speakernya ada di depan, Iya. ada di belakang. Oke. Nah, intinya bagaimana dia menjadi satu kesatuan Satuan. yang utuh. Namanya audio namanya koheren. Bagiannya supaya jadi koheren itu speaker. Nah, itu kita butuh namanya DSP ya. Sampai tahun 2019 ini perkembangan audio car bagaimana kok? Audio kan sudah lama nih kok ya. Oke. Dari tahun ke tahun. Iya. Kalau dibanding belasan tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, amplifier dulu tuh besar-besar. Iya. Besar-besar. Kenapa? Karena speaker-speakernya butuh watt yang lebih besar. Ya. Dan teknologi kelas untuk amplifiernya, kelas D-nya masih lebih khusus untuk subwoofer. Kelas D itu apa? Kelas D itu punya suatu topologi dalam amplifier yang efisiensinya tinggi. Jadi kalau kita kasih input, misalnya inputnya 100 watt, efisiensinya bisa 70-80%, berarti sekitar 80-an. Oke. Kalau kelas AB, efisiensinya sekitar 50-60%. Jadi kalau kita kasih input 100 watt, dia akan keluar 50-60 watt. Nah, dengan perkembangan itu, kelas D-nya semakin bagus. Iya. Dan dulu cuma dipakai buat subwoofer, sekarang bisa dipakai untuk speaker, front speaker, rear speaker, tweeter, mid-range, mid-bass, dengan dimensi yang semakin kecil. Karena mobil-mobil sekarang kan butuh namanya tempatnya semakin kecil. Iya. Nggak mau sekarang orang pakai amplifier besar-besar, makan tempat, ergonomisnya kurang, orang bawa koper susah. Iya. Ya, Kalau ibu-ibu ke bagasi. pasar bawa belanjaan susah. belanjaan. Nah itu. Iya. Jadi makanya sekarang kecil, tapi dengan power yang cukup besar. Iya. Dan speakernya juga berkembang. Jadi teknologinya speakernya makin ramping-ramping, Iya. wattnya kecil, tapi responnya bagus. Gitu. Jadi dengan wattnya kecil, suaranya udah keluar. Suaranya udah keluar. Oke. Kalau dari kualitasnya kok, kualitas installernya, kemudian ada satu hal yang jadi concern saya penting juga kok, passion dari audio lovernya nih kok, Oke. penggiat audio car ini kok. Oke. Untuk sekarang sih, buat pecinta audio, khususnya penghobi audio, pasti selalu ada sih, selalu Iya. ada. Cuma untuk sekarang tuh, untuk membesarkan kuenya, Iya. itu kita harus masuk ke dunia anak muda. Iya. Yang sekarang ini beda dengan 10 tahun yang lalu. Beda nih. Oke. Mereka Bedanya apa kok? bedanya yang sekarang ini lebih ke gadget ya. Oh, lebih gadget, earphone Iya. gitu ya. Nah, Di pojokan sendirian gitu. iya, ya. lebih ke sana. Jadi ketertarikannya agak orang sih ngerusak mobil, Iya. ribet, Ribet. mahal gitu ya. Gitu kan. Padahal ya nggak juga sebenarnya.
Cuma mereka mungkin stigma mindsetnya seperti itu. Nah makanya sekarang kita lagi mau galakin kontes OEM. OEM itu apa? Sistemnya standar, speakernya di tempat standar, nggak boleh unit gitu ya, dengan budget yang minim. Oke. Soalnya kalau yang udah kelasnya tinggi-tinggi, 60 juta, 120 juta, 250 juta, free for all gitu, mereka udah ada segmennya sendiri. Jadi kalau kita mengarah ke sana, sebenarnya kata saya sih itu bukan yang berkembang, bukan berkembang, karena memang mereka sudah ada. Yang perlu dikembangin yang mana? Yang bawah ini, yang pemula ini, supaya dari pemula ini akan bisa jadi naik kelas ya. Sudah jadi ya udah. Ya memang udah stable di sana. Udah alamnya di situ ya. Di sana. Kalau saya sih yang pemula ini yang mesti dibentuk. Dan harus ditekankan bahwa toko-toko yang nggak pernah ikut kontes gitu ya, yang biasa cuma mungkin ngerjain aksesoris atau apa ya, mereka nganggapnya aduh yang menang cuma itu aja, ya toko-toko yang udah jago-jago aja gitu. Betul. Supaya mereka tuh juga naik kelas jadinya. Iya, jadi jangan dia tuh harus menaikkan skillnya. Karena kalau dia naik skill, jasa tuning, jasa instalasi juga akan naik. Gimana kalau dia skill yang naik, ya jasanya kan segitu aja gitu ya. Ya. Nanti customer juga bisa bilang apa bedanya toko kamu sama toko ini, bedanya apa? Kamu nggak bisa jelasin, nggak bisa menjual diri menjadi lebih baik gitu. Terima kasih Koleo udah dikasih kesempatan nih buat interview dari Lubang 8. Mudah-mudahan animo pecinta audio semakin besar, peminatnya juga semakin banyak. Ya, terakhir audio lover, mungkin Koleo bisa ini di mana sih kalau misalkan penggemar audio mau setting nih ke toko Koleo, atau misalkan alamat websitenya atau Instagram. Jadi kalau ada audio lover yang mau tuning audio atau instalasi audio mobil, bisa kontak ke kami Linear Auto Sound, Jalan Raya Serpong, kilometer 8 nomor 45, Serpong, Tangerang Selatan. Nomor teleponnya 021 531 25526. Catat. And then Instagramnya kok? Instagram juga bisa follow kami di Linear Auto Sound. Linear Auto Sound. Terus Tokopedia juga ada. Tokopedia Linear juga Auto ada. Sound, Bukalapak juga ada. Jadi kalau mau cari-cari barang atau mau lihat paket-paket kita bisa di sana. Ya, dan moto kami we do it with passion. Dan kita mau semuanya happy ya. Customer happy, kita juga happy. Oke, Koleo. Thank you. Terima kasih banyak kok sudah dikasih kesempatan. Thank you. Night with love